Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wa asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala washabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku siswi kelas 9 semuanya yang kami cintai, yang kami sayangi, mari kita melanjutkan pengajian kitab atau kajian kitab fikih yang judul kitabnya adalah Safinatun Najah. Karena fikih itu sangat penting sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu di dalam kitab I'anatul Thalibin hasyiahnya Fathul Mu'in itu komentar begini: Majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Belajar fikih atau majelis yang dibuat untuk menerangkan fikih itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yasirul fikhi khairun min katsiril ibadati. Sedikitnya fikih, maksudnya ibadah sedikit tapi didasari dengan fikih itu lebih baik daripada banyaknya ibadah tapi enggak didasari fikih. Saya ulangi lagi, yasirul fikhi khairun min katsiril ibadati. Ibadah yang didasari fikih walaupun sedikit, ibadah sedikit yang didasari fikih itu lebih baik daripada banyaknya ibadah banyak yang tidak didasari fikih. Yasirul fikhi khairun min katsiril ibadati. Melanjutkan fasal kemarin yaitu faslun fin niyat an-niyah, kitabnya nomor 4 ya. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku fasal. An-niyatu utawi kang aran niat, ale niku jenenge al lil haqiqat. An-niyatu mlane manane ana aran. An-niyatu utawi kang aran niat, qasdu syai'i iku nejo suwiji-wiji. Qasdu syai'i iku nejo suwiji-wiji. Muktarinan hale beberangan. Muktarinan hale bebarengan. Hale bebarengan bifi'lihi kelawan nglakoni syai'. An-niyatu tawi kang aran niat qasdu syai'i iku nejo suwiji-wiji. Muktarinan hale bebarengan bifi'lihi kelawan nglakoni syai'. Pun yang dinamakan niat adalah menyengaja sesuatu langsung dikerjakan. Muktarinan bifi'li itu langsung dikerjakan. Apakah ada menyengaja sesuatu tapi tidak langsung dikerjakan? Ada. Itu kalau tidak langsung dikerjakan itu bukan niat tapi azam. Di dalam Quran itu ada faida azamta fatawakkal 'alallah. Misalnya saya besok mau belajar, itu berarti enggak niat tapi azam. Karena apa? Karena tidak langsung dilakukan. Yang namanya niat itu kerentek langsung dilakoni. Contohnya kayak nawaitul wudu'a. Nah, nawaitul wudu'a itu niat wudu. Ketika apa? Mestine nawaitul wudu'a itu ketika
basuh wajah. Usolli fardhu zuhri iku ketika melakukan sholat, ngadeg wis persiapan ngangkat takbiratul ihram terus niat. Jadi kerentek sesuatu, nawa itu langsung dikerjakan. Fa in tarakha sumia azman. Kalau tidak langsung dilakukan namanya azam. Nanti saya mau deres Quran, itu bukan niat tapi azam. Kalau niat itu langsung dikerjakan. Kita tahu bahwa niat dalilnya adalah hadis Rasulullah innamal a'malu binniyat. Tapi menurut Imam Syafi'i ay kamaluha, ay sihatuha. Menurut Imam Syafi'i innamal a'malu ay innama sihatul a'mal. Maka mazhab Syafi'i bahwa niat segala ibadah itu wajib, termasuk rukun. Tanpa niat nggak sah. Ya, sedikit saya mau menerangkan tentang napa niku al-madzhabul arba'ah. Di dalam kitab I'anatut Thalibin itu diterangkan begini, kulun minal a'immatil arba'ah ala shawab, ya. Jadi mujtahid empat yaitu Imam Syafi'i, mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal niku adalah mujtahid mutlak. Semua kulun minal a'immah arba'ah ala shawab, semua itu benar semua. Wa yajibu taqlidu wahidin minhum, wajib mengikuti salah satu madhab empat. Nek Syafi'i tok, nek Hambali tok, Hanafi tok. Ya. Jadi kita harus mengikuti di dalam fikih itu harus mengikuti salah satu madhab empat tadi, yaitu Abu Hanifah. Ya, pertama Abu Hanifah. Ini dalilnya dari kitab I'anah bahwa kita umat Islam di dalam fikih, di dalam ibadah, di dalam fikih itu harus mengikuti salah satu mazhab empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah beliau lahir tahun Abu Hanifah itu pertama kali ya, imam mujtahid mutlak yang pertama kali. Beliau lahir tahun 80 Hijriah. Wafat tahun 150 Hijriah. Saya ulangi lagi bahwa Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah. Wafat tahun 150 Hijriah. Berarti masa hidupnya 70 tahun Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik, ini keterangan bisa dilihat di I'anatut Thalibin Muqaddimah juz 1. Imam Malik itu lahir tahun 93 Hijriah. Lahir tahun 93 Hijriah. Wafatnya tahun 1179. Saya ulangi lagi, Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah dan wafatnya tahun 179. Berarti masa hidupnya 86. Imam Syafi'i beliau lahir tahun 150 Hijriah. Ini pas bertepatan
meninggalnya atau wafatnya Abu Hanifah. Karena kemarin tadi bahwa meninggalnya wafatnya Abu Hanifah itu tahun 150. Ini ada keajaiban, keistimewaan tersendiri. Jadi pas wafatnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i lahir. Wafatnya Imam Syafi'i tahun 204 Hijriah. Lahir 150 Hijriah dan wafatnya 204. Masa hidupnya cuma 54 tahun. 54 tahun. Yang terakhir yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lahir tahun 164 Hijriah. Wafatnya tahun 241. Wafatnya tahun 241. Saya ulangi lagi, Imam Ahmad lahir tahun 164, sedangkan wafatnya tahun 241. Masa hidupnya 77. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu luar biasa ya, luar biasa. Wa kana radhiyallahu anhu, wa kana Syafi'i radhiyallahu anhu yuqassimul laila ala salasati aqsamin. Jadi di malam hari dibagi tiga. Imam Syafi'i membagi waktu malam dibagi tiga, membagi ada tiga. Yang sepertiga untuk belajar, untuk ilmu, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur. Jadi malam itu kan 12 jam. 12 jam berarti dibagi 3 berarti 4. Yang 4 jam untuk urusan ilmu, 4 jam urusan sholat, ibadah pada Allah, yang 4 jam untuk istirahat, tidur. Dan beliau Imam Syafi'i setiap hari menghatamkan Quran. Ya, setiap hari hatam Quran. Setiap hari. Kalau Ramadan, khusus bulan Ramadan, setiap hari setiap bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 hataman. Kullu dzalika fis sholat. Hatamnya itu dilaksanakan ketika sholat. Jadi sholat karo ngatamno Quran. Ning Ramadan niku swidak kali. Niku termasuk luar biasa nih nggih. Kalau Imam Abu Hanifah nah ini, kalau Imam Malik itu luar biasa juga ya. Wa kana radhiyallahu anhu, Imam Malik itu setiap malam itu pasti bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Imam Malik itu disanjung gurunya itu Imam Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu mempunyai murid Imam Malik mempunyai murid Imam Syafi'i. Abu Hanifah nyanjung, ma ra'aitu a'lamu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu. Saya tidak tahu orang yang paling pinter masalah hadis daripada Imam Malik. Jadi Imam Malik itu diakui gurunya bahwa Imam Malik itu
ahli hadis. Tidak ada duanya, kata Abu Hanifah. Itu sekedar pengenalan madzhabul arba'ah atau mujtahid mutlak. Dan kita itu hidup di Indonesia itu kebanyakan mengikuti madhab Asy-Syafi'i yang menerangkan bahwa niat itu wajib, ya, wajib. Wa mahalluha utawi panggonane niat, tempatnya niat al-qalbu iku ati. Wa talafudzu utawi ngucap, melafalkan untuk mengucapkan biya kelawan niat sunnatun iku sunnah. Niki sing perlu dipahami ya. Bahwa tempatnya niat itu di dalam hati, harus disemayamkan di dalam hati. Masalah talafut atau mengucapkan niat itu hukumnya cuma sunnah. Sunnah apa? Supaya ketika menyemayamkan niat itu hati enggak lupa. Talafut ya, wa talafudu tawi nglafalake utawa ngucapake biya kelawan niat sunnatun iku sunnah. Jadi di dalam niat itu juga ada syaratnya. Syaratnya niat supaya niat itu sah. Ya. Saat itu wasyartuha utawi syarate itu di kitab Kasyifatus Saja, syarahnya kitab Safinatun Najah terangkan begini. Ada syaratnya niat. Wasyartuha Islamun Nawi. Orang yang niat itu harus beragama Islam. Maka ibadahnya orang orang non Islam nggak diterima karena nggak sah niatnya. Niat sah itu harus Islam. Watamyizu dan pinterlah. Tamyizu lan pintere nawi. Jadi sudah tamyiz. Orang yang niatnya orang yang dianggap sah itu sudah pinter. Ora bocah cilik. Bocah cilik sing durung mumayyiz, belum pinter iku niatnya enggak dianggap sah. Nomor 3 wa ilmuhu bil manwi. Syaratnya niat itu harus mengetahui apa yang diniati. Jadi maksudnya gini, misalnya usolli fardhu dzuhri, tahu maknanya. Tidak sekedar menyemayamkan tok, tapi maksudnya tahu. Lafal tadi yang diniati, Bang. Usolli fardhu dzuhri, usolli salat sapa ingsun, nggih, fardhu dzuhri ing fardune wudu, ing fardune salat zuhur. Harus tahu maknanya, ya, maknanya. Nggak boleh misalnya dia itu pentingnya anak ngaji, pentingnya belajar. Mulane kalau kula jaluk belajar. Wong nek ora belajar iku ba'dul ulama berkata tadi mazalan nas aliman madama toliban. Seseorang itu dikatakan pintar kalau mau belajar. Nek ora belajar berarti ora pintar. Termasuk sampean itu termasuk ciri-ciri pintar. Soalnya walaupun keadaan apapun orang ketemu gurune langsung gelem belajar, itu termasuk aliman, kategori pinter lah. Pokoknya ciri-ciri wong pinter gelem belajar. Jadi ilmuhu bil manwi. Jadi orang niat itu harus tahu maknanya. Lafal niat itu loh yang diniatkan. Nawaitul wudu'a, misalnya itu tahu saya niat wudu. Tidak ngoli masalah nawaitul pas mandi jinabat, mandi haid, terus nawaitul wudu'a, rumasane wudu haid, kan repot niku. Jadi harus mengetahui maknanya niat.
termasuk niku ya, termasuk. Tidak ditaklek. Misalnya nawaitul wudu'a insyaallah, misalnya enggak sah itu. Enggak, itu ditaklek itu. Ditaklek. Kalau saya dikendaki oleh Allah salat, misalnya nawaitul usolli fardhu zuhri insyaallah, ora sah. Ora usah. Karena menggantungkan masyiatullah. Jadi tempatnya niat itu di hati. Melafalkan niat hukumnya sunnah. Wa waktuha utawi waktune niat wudu inda ghusli awali juz'in iku nalikane mbasuh kawitane juz minal wajhi saking wajah. Begitu jenengan nyiduk banyune ameh tekan wajah pertama kali, wajah sing dibasuh iku atine sampean kudune ana krentek nawaitul wudu'a. Jadi kemarin sudah saya terangkan bahwa macam-macamnya niat wudu itu macam-macam. Ada yang nawaitul wudu'a lirafil hadasil nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah cara kula niku terlalu bertele-tele, kangelan sing menyemayamkan di dalam hati. Pun agar nawaitul wudu'a fardholillahi ta'ala. Ngoten wis cukup. Misale nawaitul wudu'a tok Pak lillahi ta'ala tanpa menyebut fardhon, boleh, enggak apa-apa. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Karena apa? Wudu itu wajib. Wudu itu ibadah wudu. Jadi wudu pasti ibadah. Beda dengan mandi. Nawaitul ghusla lillahi ta'ala enggak boleh. Karena mandi itu ada mandi biasa. Nek sampean misale napa niku ape sekolah kan mandi. Nah, ini loh bedanya niat. Niat itu fungsinya untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Jadi napa niku wal maksud biha tamyizul ibadah anil adah. Ngoten nggih. Yang dimaksud niat, tujuan niat. Nah, tujuan niat itu untuk membedakan ibadah dari kebiasaan. Untuk membedakan ibadah dari adat atau kebiasaan. Makanya misalnya nawaitul wudu'a enggak boleh. Misalnya nawaitul ghusla enggak boleh. Karena ghuslu itu mandi itu ada mandi yang mandi besar atau mandi ibadah, ada yang mandi kebiasaan. Makanya kudune fardhol lillahi ta'ala. Harus ada kata-kata fardhol. Nawaitul ghusla liraf'i hadasil haidi fardhol lillahi ta'ala atau liraf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Tapi kalau wudu itu tidak ada wudu kebiasaan, enggak ada. Kalau wudu itu pasti larinya ibadah, maka tanpa menyebut fardhon pun sah. Contohnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Yang penting itu lafalnya itu disemayamkan di dalam hati. Kalau talafut itu sebelum mengucapkan, sebelum membasuh. Tadi sudah menghadap air, talafut diucapkan dulu nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, nawaitul wudu'a fardholillahi ta'ala. Itu sunnah agar supaya apa? Bisa konsentrasi ketika membasuh wajah, hatimu itu bisa langsung menyemayamkan lafal niat. tidak menggelambiar lah atine. Wa tartibu lan tartib. Wa tartibu utawi kang aran tartib, yang dinamakan tartib iku alla yuqaddima, iku yen to ora dhisikake sapa wong, sapa sing al mutawaddi. Wa tartibu utawi kang aran tartib Allah yuqaddima iku yen to ora dhisikake sapa wong udwan ing organ. Udwan iku anggota badan, anggota badan sing dimaksud ya anggota wudu, wajah,
nggih. Wajah, tangan, ba'du roksi, terus napa? Kaki, kedua kaki. Ala udwin ing atase anggota badan kang liya. Wa tartibu tawi kang aran tartib alla yuqaddima iku yen ta ora dhisikake. Sapa wong udwan ing anggota badan suwiji ala udwin ngerekake ing atase anggota badan kang liya. Jadi misalnya mendahulukan tartib itu ya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemarin kan ada arkanul apa? Arkanul wudu atau furudul wudu. Itu nomor 1 ya dilaksanakan nomor 1, nomor 2, nomor 2. Enggak boleh wudu bar basuh wajah lagi sikil terus diwalik tangan terus mboten angsal niku mboten tertib. Nek mboten tertib berarti mboten sah. Soalnya tartib niku termasuk furudul wudu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.